Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2, berjumpa di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Di channel kesayangan kita bersama ditemani oleh Kak Sasa, materi diambil dari buku tema 2 kelas 2 dan buku penilaian Bu Pena. Subtema kali ini berjudul bermain di lingkungan sekolah. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. 2. Memahami pembagian sebagai pengurangan berulang. 3. Menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Nah adik-adik, gambar apa yang muncul pada layar kalian? Wah, sepertinya menyenangkan sekali ya, mereka sedang bermain di halaman sekolah. Benny, Edo sedang bermain apa ya? Ya betul, kelereng. Lalu ada juga yang bermain lompat tali. Ada juga yang bermain gelas diletakkan di kepala. Main apa itu ya? Oke, mari kita cari tahu. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan temannya lain bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan, teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Ternyata Dayu bermain estafet air adik-adik. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan untuk kalian. Apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Oke, sudah tahu jawabannya? Jangan lupa ditulis kolom komentar ya. 2. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Wah, sudah pada tahu jawabannya juga. Dan yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Oke, luar biasa. Adik-adik, mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar bisa kita lakukan. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan seperti yang Kak Sasa lakukan tadi adik-adik. Kemudian kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh. Menyelesaikan soal cerita tentang pembagian. Adik-adik, tahukah kalian apa itu pembagian? Pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Pembagian juga berarti melakukan pengurangan berulang sampai habis. Bacalah cara pengerjaan soal di buku beserta penyelesaiannya ya. Nah, adik-adik, di sini ada teman kalian Benny dan Edo sedang bercakap-cakap. Kalian ingin tahu apa yang dibicarakan oleh mereka? Oke, baik. Kakak akan bacakan ya. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Wah, ternyata hebat ya mereka. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Lalu datang temannya. Caranya setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang, 6 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 bagi 3 sama dengan 2. Kenapa? Kenapa dapat 2 adik-adik? Karena ada 2 kali pengurangan di sana. Begitu ya adik-adik ya. Pertama 6 dikurang 3 lagi. Nah,
Kemudian karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Beni, Edo. Wah, Mei pintar ya. Kalian juga pasti bisa. Nah, kakak punya soal nih. Bagaimana? Sudah siap untuk mengerjakan? Oke. Baiklah adik-adik. Kalau nomor 1, bisa nih kalian coba nanti. Kakak akan membahas langsung ke nomor 2 supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Nah adik-adik, 8 dibagi 4 itu sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 4. Sama dengan 0. 8 dibagi 4, 2. Mengapa 2? Karena ada 2 kali pengurangan. Ya kan? Yaitu 4 pertama dan 4 kedua. Nah, karena ada 2, maka 8 bagi 4 sama dengan 2. Bagaimana? Oke, sekarang tugas kalian mengerjakan 9 bagi 3, 10 bagi 5, 12 bagi 4. Tulis jawaban kalian pada kolom komentar ya. Adik-adik, setelah berhitung, mari kita menggambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hayalan pelukisnya sendiri. Imajinasi adalah hayalan atau sesuatu yang kita pikirkan, impikan, atau inginkan. Gambar imajinatif bisa berupa cita-cita atau pemandangan alam. Menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Bahan, alat, dan yang digunakan untuk menggambar, contohnya buku gambar, pewarna, pensil warna, spidol, warna, krayon atau cat warna, penggaris, pensil, penghapus, dan rautan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari gambar imajinatif. 1. Objek imajinasi tentang pemandangan alam. Wah, mereka hebat ya. Kalian pasti bisa. Yang kedua, gambar ekspresif imajinasi tentang diri sendiri. Atau gambar cita-cita kalian. Sangat boleh ya. Nah, sekarang coba kalian gambar imajinasimu pada buku gambar ya. Semangat, pasti bisa. Kerjasama dengan orang tua membimbing siswa, membimbing kalian adik-adik untuk mendata nama-nama permainan tradisional dan benda yang dibutuhkan dalam permainan tersebut. Nanti silakan berdiskusi dengan ayah dan bunda. Semangat! Baiklah adik-adik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian dan kolaborasinya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe setelah membunyikan tanda lonceng. Kak Sasa mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.